masuknya Islam ke Nusantara melalui 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga teori Mekah. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat ini dibagi lagi menjadi 3. 1. Menurut Snaphoorgonje, orientalis asal Belanda, teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Hal ini didasarkan pada beberapa argumen. 1. Bukti arkeologis, yaitu batu nisan di Pasai dan makam Malik As-Saleh, Sultan Samudra Pasai pertama, yaitu pada tahun 1297 Masehi, memiliki kemiripan dengan batu nisan di Gujarat. Yang kedua, jalur perdagangan. Gujarat merupakan pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim dari Gujarat dianggap sebagai perantara penyebaran Islam. 3. Pengaruh budaya. Jejak budaya Islam di Nusantara menunjukkan pengaruh tradisi India Muslim. 2. Tradisi batu nisan. Tradisi batu nisan di Nusantara erat kaitannya dengan budaya Islam. Batu nisan sering digunakan sebagai penanda makam yang memiliki makna simbolis dan religius. Ciri-ciri batu nisan dalam tradisi Islam meliputi 1. Ornamen arabesque, yaitu pola geometris atau kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang mencerminkan seni Islam. Yang kedua, bentuk dan ukuran, yaitu batu nisan berbentuk pipih atau menyerupai tiang yang disesuaikan dengan tradisi lokal dan pengaruh dari India, Persia, dan Arab. Yang ketiga, pengaruh Gujarat, yaitu batu nisan bercorak Gujarat seperti di makam Malik As-Saleh menunjukkan hubungan perdagangan dan budaya antara Nusantara dan Gujarat. Tradisi batu nisan juga mencerminkan akulturasi budaya lokal dan dengan Islam. Yang ketiga, perjalanan Marco Polo. Marco Polo adalah seorang penjelajah asal Venesia mengunjungi Nusantara pada abad ke-13 dalam perjalanan pulang dari Tiongkok ke Eropa. Catatannya memberikan informasi penting tentang kondisi wilayah Asia Tenggara kala itu. Beberapa poin penting. 1. Singgah di Perlak, yaitu di Sumatera. Marco Polo mencatat adanya masyarakat Muslim di Perlak. Hal ini menjadi salah satu bukti awal keberadaan komunitas Muslim di Nusantara. Yang kedua, jalur perdagangan, yaitu perjalanan Marco Polo menunjukkan bahwa Nusantara merupakan bagian dari jalur perdagangan maritim internasional, di mana rempah-rempah, sutra, dan hasil bumi menjadi komoditas utama. Yang ketiga, keragaman agama. Marco Polo juga mencatat keberadaan komunitas Hindu-Buddha di samping masyarakat Muslim, mencerminkan keragaman budaya di Nusantara. 2. Teori Persia. Teori Persia dibagi lagi menjadi 3. 1. Menurut Husain Jajadiningrat. Husain Jajadiningrat adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan teori bahwa masuknya Islam di Nusantara memiliki pengaruh kuat dari Persia. Argumennya didasarkan pada 1. Kesamaan tradisi dan budaya. Yang kedua, pengaruh bahasa. Yang ketiga, arsitektur dan seni Islam. Yang keempat, keberadaan kaum Syiah awal, dan lain-lain. Namun, teori ini tidak berdiri sendiri. Ada teori lain, seperti teori Arab dan teori Gujarat, yang saling melengkapi atau berdebat dengan teori Persia. Yang kedua, aliran Sufi atau Syekh Siti Jenar. Aliran Sufi. Islam di Nusantara awalnya berkembang melalui pendekatan tasawuf yang lebih menekankan pada aspek spiritual daripada hukum syariat. Pendekatan ini
lebih diterima masyarakat lokal karena sejalan dengan tradisi mistis kepercayaan lokal seperti Hindu-Buddha. Menurut Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar adalah tokoh kontroversial dalam sejarah Islam Jawa. Ia dianggap berbeda dalam pendekatan sufinya karena mengajarkan manunggaling kaula Gusti, yaitu persatuan hamba dengan Tuhan. Ajaran ini dipengaruhi oleh wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud, yang menekankan bahwa Tuhan dan manusia kita menyatu dalam kesadaran spiritual. Yang ketiga, tradisi satu Syuro. Tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah atau dikenal juga sebagai satu Syuro dalam tradisi Jawa memiliki makna khusus, terutama dalam tradisi Islam Jawa. Beberapa bentuk tradisi yang sering dilakukan. 1. Ritual tirakatan. Yang kedua, pawai atau larung sesaji. Yang ketiga, tradisi kajawen. Yang keempat, hubungan dengan Islam dan tradisi lokal, dan lain-lain. 3. Teori Mekah. Teori Mekah dibagi lagi menjadi 3. 1. Buya Hamka. Buya Hamka melihat Mekah sebagai pusat keilmuan Islam yang harus dijadikan contoh dalam kehidupan modern. Ia mengajarkan agar umat Islam tidak hanya mempelajari agama secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks zaman sekarang. Yang kedua, gelar Al-Malik, yang berarti raja atau penguasa. Gelar ini menunjukkan penghormatan atas kedalaman ilmu, kepemimpinan, dan pengaruh beliau dalam dunia keagamaan dan intelektual. Itu adalah simbol dari otoritas spiritual yang dimilikinya. 3. Mazhab Syafi'i. Mazhab ini mengajarkan penggunaan akal dan ijtihad atau penafsiran hukum dalam memahami ajaran Islam dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, Buya Hamka menekankan pentingnya penafsiran yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.